Baik pemirsa Aceh TV, tadi ada pertanyaan dari Abi Husaini yang intinya kenapa pemerintah Aceh membuat kanun tentang poligami. Jadi jawaban singkat kita itu masih sedang wacana. Ya, kita yakin pemerintah Aceh atau DPR Aceh tidak akan melanggar syariat Islam karena negeri kita negeri syariat. Kita pun belum tahu bagaimana hasil kanun itu. Tentu bukan hanya tentang poligami, mungkin ingin membela hak-hak perempuan yang selama ini dilanggar oleh banyak laki-laki. Sering laki-laki itu kawin siri, tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, maka dibuat kanun. Jadi kita jangan curiga yang negatif dulu. Ya. Yeah. Mungkin Ustaz bisa menambah. Yeah. Bismillah. Untuk Abi Husaini, ya, kenapa beberapa hari ini muncul berita di media DPR Aceh sedang menggodok kanun yang berkaitan dengan poligami itu sendiri. Jadi di sini menarik untuk kita bahas. Kenapa? Kembali ke dasar hukum yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai Muslim, seperti firman Allah dalam Al-Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Jadi siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, maka dia tergolong orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi di sini kita simpulkan ataupun kita ambil intisarinya bahwa kehidupan kita sebagai umat Islam berpedoman pada Al-Quranul Karim, mutlak kepada Al-Quranul Karim. Namun sebagai sebuah provinsi dari Indonesia sendiri, kita dituntut mempunyai aturan-aturan khusus yang tertuang dalam bentuk kanun-kanun yang dibuat oleh legislator kita di DPR sendiri. Untuk apa kanun itu dibuat? Kita memang telah menggunakan Al-Quran ini. Namun ketika isi Al-Quran ini tidak dituangkan dalam kanun-kanun peraturan untuk daerah kita sendiri, maka ketika terjadi pelanggaran, terjadi kesewenang-wenangan di luar hukum yang telah tertulis di dalam Al-Quran ini, dan kita akan meluruskan ya, ataupun menindaklanjuti, maka perangkat yang ada, jika tidak ada dasar hukumnya dalam bentuk kanun, maka mereka tidak bisa menindak dengan mendasarkan langsung kepada Al-Quranul Karim. Sehingga di sini kita dituntut untuk menghasilkan kanun-kanun yang isi kanunnya sendiri itulah berdasarkan pedoman kita umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Baik Ustaz ya, sudah ada SMS baru. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Nyolong dengan bahasa Aceh hantam ke? Yeah. Nyoh ujian hantam itu pasal. Menurut lu Ustaz, zina letak orang yang mendekati zina walaupun hanya agama zina. Dan yang letak judi-judi pula mana? Upah lu mau. Letak judi-judi mutaruh macam-macam tu. Dan orang inang pakai jilbab nah. Selewa cukup sempit Ustaz. Maka Allah kepetun ujian sebagai rahmat Allah. Yang makin dah berbuat maksiat Ustaz, iya montu. Wassalam dari Ilun Ustaz Pak Ali di Sibre. Ya, Pak Ali. Nyandang jauh. Ya, Pak Ali. Bahasa Aceh juga. Hanya bahasa Aceh. Ya. Terima kasih Pak Ali. Pertanyaan memang suah tatanyong, pertanyaan yang memang yang lagiannya untuk saat jino. Termasuk di mana-mana ada kalian kakuang, hanai, hanaujun, rata alu toi. Bahkan di Krung sendiri kara toi lah. Bahkan penyebab utama ayah putra, sehingga rahmat berupa i-nya dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari segi ketaatan tanyo yang menjadi ukuran utama Allah gegasih ke kita. Iya. Jadi disebutkan dalam sebuah ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakinna kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun.
Dia seandainya tanya penduduk sebuah daerah, penduduk sebuah kampung, penduduk sebuah negara, jika tak berbicara konteks Aceh, penduduk Aceh sendiri, seandainya tanya mengiman, laukana ahlul qura amanu wattaqau, bibit mengiman dengan iman yang betul-betul, dengan iman yang sempurna, dengan iman yang kagak ajarkan oleh Rasulullah, dan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan pengertian takwa dalam halnya imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Artinya mengerjakan takwa ini ialah mengerjakan setiap segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi seandainya kita bersama beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh Allah gecurahkan rahmat dari langit dan gepancarkan rahmat dari bumi. Gecurahkan rahmat dari langit. Yang kebiasa ada kalanya pun rahmat dari langit. Yang kebiasa ada kalanya berupa hujan, air yang turun dari langit. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Gepancarkan dari bumi. Lagi berturun hujan, getumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Yang kebiasa ma'ruf batnya heno padi lah Pak Amir. Ya, karena tanya mayoritas orang Aceh mandum na tamu belang. Ya, jadi nyo cerita bahan pokok itu hanya sudah tak mitau luar. Nak mandum di daerah tanya. Ya. Di Aceh sendiri penghasil padi lah. Nyona yang pegah di Aceh ada punya pejobu yang berarti semulit. Ya, hanya sesuai dengan fakta di lapangan. Baik Ustaz, Ya. ya. Sangat menarik, tapi waktu sudah meninggalkan kita. Ya. Karena agak terlambat kita mulai tadi, ya. Kita tutup acara ini dengan doa. Tapi terima kasih dulu kepada Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama Ustaz Amir. Datang ke sini. Ya. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Aceh TV, juga kepada teman-teman yang sudah SMS tadi. Dan insya Allah kita berjumpa lagi besok pagi dalam waktu yang sama. Kita tutup ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.